Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang berbahagia, tidak ada kata yang layak kita ucapkan kecuali penyampaian rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan kita berjumpa dengan Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Hari ini adalah hari yang mulia, hari yang penuh berkah bagi orang yang beriman. Bagi orang beriman, Idul Fitri adalah hari kemenangan. Bukan hanya kemenangan menahan lapar dan dahaga, tetapi kemenangan sejati dalam mengendalikan hawa nafsu serta meningkatkan kualitas diri. Semoga hari yang penuh berkah dan bahagia ini menjadi asas utama dalam mengarungi hidup kita di masa-masa yang akan datang. Sejak tadi malam, di berbagai belahan bumi dikumandangkan takbir, tasbih, tahmid dan tahlil sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Sungguh nikmat rasanya kita melihat diri menjadi orang yang bersyukur. Hal ini sebagaimana diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Al-Baqarah ayat 185. Takbir dengan melafazkan Allahu Akbar adalah pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam takbir harus kita sadari bahwa selain Allah yang Maha Kuasa, semuanya kecil. Kita semua kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan, serta kelebihan-kelebihan lain di dunia ini, semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang melekat pada kita adalah dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika Allah berkehendak untuk mengambilnya, semua akan hilang dalam seketika. Karena itulah tidak pantas rasanya untuk kita bangga-banggakan,
Lebih-lebih kita menjadi sombong, kita menjadi ujub, takabur, merasa besar dengan semua kelebihan itu. Kalimat takbir diiringi tasbih dan tahlil. Tasbih yang berlafazkan subhanallah, yang artinya maha suci Allah. Allah maha suci dari segala sifat-sifat lemah, dari segala sifat-sifat cacat dan kurang. Sementara tahlil kita ulang-ulang untuk memperkokoh keimanan dan ketauhidan kita. Kalimat tahlil, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Hanya kepadanya kita beribadah, hanya kepadanya kita bergantung, hanya kepadanya kita meminta pertolongan dan perlindungan. Karena itulah kita ikrarkan selalu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Lalu kita mengucapkan tahmid sebagai pujian untuk Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahman, yang tidak pernah pilih kasih kepada seluruh hambanya, dan ungkapan syukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang sangat banyak sehingga seringkali tidak kita sadari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita benar-benar berpisah dengan Ramadan Mubarak 1447 Hijriah. Tentu bagi orang-orang yang beriman, tidak ada perpisahan yang lebih mengharukan daripada perpisahan dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, bagi kita yang telah menyelesaikan ibadah Ramadan sebulan penuh, mudah-mudahan ibadah dan amal soleh yang kita kerjakan dengan penuh keikhlasan diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya tersedia segala fasilitas khusus yang kesemuanya bermuara untuk memotivasi manusia agar menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang mulia. Memang manusia itu pada dasarnya tercipta sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Al-Isra ayat 70. Namun seiring dengan perjalanan waktu, kemuliaan itu lambat laun sirna, terkikis oleh dosa-dosa akibat perilakunya yang terdorong oleh hawa nafsu, sehingga melanggar ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu seringkali menggiring manusia untuk berbuat melampaui batas, mengambil hak orang lain yang bukan haknya, menzolimi orang lain, bahkan menzolimi diri sendiri, menyalahgunakan amanah, merusak lingkungan hidup, dan menerjang larangan Allah dan Rasul-Nya. Hawa nafsu seringkali juga melahirkan akhlak tercela seperti iri, dengki atau hasad, namimah, sombong, egois, merasa paling benar dan paling berjasa, mudah tersinggung dan berat memaafkan orang lain. Bahkan hawa nafsu bisa mengotori kualitas ibadah kita karena diselimuti sifat riya, diselimuti sifat ujub, merasa paling baik dan meremehkan orang lain, seolah-olah dialah yang menjadi panitia surganya Allah Subhanahu wa taala. Penyakit dengki dapat menjangkiti siapa saja, orang biasa atau bukan yang berkedudukan, bahkan yang menyandang kedudukan sebagai tokoh pun bisa dihinggapi penyakit dengki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita,
iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Jauhilah hasad, dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika kita merujuk kepada ayat yang mewajibkan kita untuk berpuasa, maka sasaran utamanya adalah agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa tidak hanya rajin beribadah, tidak hanya rutin tadarus Al-Quran, tetapi lebih dari itu. Takwa itu akan tercermin dalam sikap hidup kita sehari-hari. Ia akan tampil sangat tawadhu, muamalah duniawiyahnya bersih, hubungan dengan sesama, hablum minallahnya mulus, dan seterusnya. Ramadan adalah sebuah aplikasi kehidupan yang sengaja disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk orang beriman agar menjadi muttaqin. Maka dengan berakhirnya Ramadan tentu membuka kesempatan bagi kita untuk bermuhasabah. Apakah Ramadan yang telah kita lalui itu telah mampu merubah tatanan kehidupan kita dari kurang baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Sesuai makna Idul Fitri, itu adalah meningkat tabaqan an tabaq, atau mungkin Ramadan hanya sekedar rutinitas tahunan yang datang sekali setahun dalam kehidupan umat. Ia hanya datang dan pergi tanpa meninggalkan perubahan yang berarti dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan yang mulia ini, ada baiknya kita merenungi bunyi ayat Al-Quran, surah Ali Imran, ayat 133 sampai 135. Di situ Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah mengatakan, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memaparkan tanda-tanda orang yang bertakwa itu. Pertama, memiliki hati yang suka berinfak, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Ayat ini mendidik kita untuk menjadi hamba yang mudah memberi dan ringan berbagi. Tidak menunggu kaya baru bersedekah, karena sedekah itu bukan tentang banyak atau sedikitnya harta, tetapi tentang keikhlasan hati dan kepedulian kepada sesama. Ramadan telah melatih kita untuk bisa menjadi hamba yang dermawan.
suka berbagi dan memberi, meskipun hanya berupa takjil yang nilainya tidak seberapa. Dan hasil didikan Ramadan akan mampu menjadikan kita orang yang benar-benar pemurah, pengertian, dan suka berbagi kepada sesama. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi. Orang bertakwa bukanlah berarti orang yang tidak pernah marah atau emosi, tetapi ia mampu mengendalikan rasa marah atau emosinya tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya, orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang mampu mengendalikan amarahnya." Kekuatan untuk mampu mengendalikan amarah atau emosi tersebut telah dilatih selama bulan Ramadan. Artinya, ketika Ramadan berakhir, maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu mengendalikan emosionalnya. Dia tidak akan suka marah-marah lagi. Kemudian yang ketiga, mempunyai sifat suka memaafkan kesalahan orang lain. Ramadan telah melatih kita menjadi orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Ia tidak pendendam, tidak memelihara kebencian, apalagi permusuhan dengan orang lain. Namun dalam kehidupan nyata kita melihat betapa mudahnya orang mengucapkan kata-kata maaf. Dan di dalam berbagai pelayanan pun kata-kata maaf ini sudah menjadi budaya. Misalnya mesin ATM dengan sangat sopannya menuliskan kalimat, "Maaf, saldo Anda tidak mencukupi." Demikian juga operator telepon seluler juga dengan ringan mengirimkan pesan, "Maaf, pulsa Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan." Ketika kita masuk ke minimarket, pelayannya atau pegawainya dengan sangat ramah berkata kepada kita, "Maaf, ada yang bisa kami bantu." Di perbankan juga, para petugas dengan sangat mudah mengucapkan kata-kata maaf kepada para nasabahnya. Bahkan seorang pramugari pun di sebuah pesawat terbang dengan sangat anggunnya mengatakan kepada para penumpang, "Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini." Dan karena saking terbiasanya kita mendengar kalimat-kalimat maaf tersebut, kita tidak pernah keberatan atau komplain terhadap mesin ATM, terhadap operator seluler, pelayan minimarket, petugas bank, dan pramugari di pesawat. Kita dengan mudah memahaminya dan memakluminya. Namun ironisnya, dalam hubungan yang paling dekat dengan kita, dalam rumah tangga misalnya, kata maaf justru sangat berat untuk kita ucapkan. Antara suami dan istri, kadang yang muncul justru gengsi, ego, dan keinginan untuk selalu merasa paling benar. Padahal seringkali masalah yang diperdebatkan hanya masalah yang kecil dan sepele. Tetapi karena tidak ada yang mau meminta maaf dan tidak ada yang mau memberi maaf, pertengkaran kecil itu bisa berubah menjadi luka yang panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang keempat, segera bertaubat. Selama Ramadan, kita dididik memanfaatkan waktu yang ada untuk istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala serta bertaubat. Ramadan adalah bulan ampunan dan terbuka peluang yang sangat luas bagi kita untuk bertaubat. Lantas, apa bedanya antara ampunan, istighfar dengan bertaubat? Para ulama mencoba memberikan penjelasan bahwa istighfar itu adalah pengampunan. Allah akan mengampuni segala dosa-dosa hamba ketika ia memohon pengampunan. Tetapi dosa-dosa itu
masih tertulis pada buku catatannya masing-masing. Sedangkan taubatan nasuha, di samping segala kesalahan dan dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, juga tidak ada lagi tertulis di dalam buku catatan kita. Semuanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 hal yang menjadi karakter orang-orang bertakwa yang akan dibentuk oleh madrasah Ramadan. Dan sesuai perintah ayat tersebut, hendaklah kita bersegera mengejarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan hadiah yang luar biasa untuk orang yang bertakwa itu, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi, hanya khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Di samping itu, bulan Ramadan juga melatih orang beriman untuk tidak berdusta serta mengeluarkan kata-kata kotor atau keji. Sebab Rasulullah menegaskan bahwa tidak ada gunanya puasa tetapi masih berkata kotor, masih berkata keji, dan masih berkata bohong. Man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, rawahul Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, keji atau berbohong, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Kita di bulan Ramadan dilatih untuk menjadi orang yang jujur, karena jujur adalah pangkal kebaikan. Sebaliknya, kita dilatih untuk tidak berdusta, karena dusta adalah pangkal keburukan. Banyak kejahatan yang ada saat ini, modusnya adalah dusta. Orang hasad bisa menjadi-jadi jika sudah berani berdusta, sehingga memfitnah dan mengadu domba. Korupsi itu modusnya juga dusta, yang diwujudkan dalam bentuk memalsukan data, memanipulasi data, karena kerakusan harta atau tamak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Betapa besar fadilah dan manfaat bulan Ramadan bagi umat kita. Karena itu pantas sekali aplikasi ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Sebab hanya orang berimanlah yang akan mampu menjalankan aplikasi Ramadan ini sesuai dengan tutorial yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang-orang yang beriman, Ramadan adalah bulan yang selalu ditunggu-tunggu kehadirannya. Bahkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, andai manusia mengetahui kebaikan-kebaikan yang dikandung di bulan Ramadan ini, niscaya mereka akan selalu berharap agar sepanjang tahun menjadi Ramadan semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makna terpenting yang lain dari ibadah puasa Ramadan itu ialah tumbuhnya rasa kemanusiaan, sehingga inti puasa ialah menahan hawa nafsu yang harus diikuti aksi sosial profetik. Dan inilah inti dari kesadaran murni kemanusiaan sebagai perluasan hikmah penurunan Al-Quran di bulan Ramadan. Hikmah yang demikian terlihat dari fungsi kitab suci itu sebagai pedoman manusia memecahkan segala persoalan kehidupan. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kesadaran murni kemanusiaan sebagai akar etika sosial perlu digali dan diwujudkan menjadi sebuah kekuatan diri, sehingga seseorang bisa bertindak lebih dari sekedar manusia. Penemuan kesadaran murni dan pemenuhan aksi sosial profetik merupakan tujuan utama ibadah puasa. Jika bisa dipenuhi, maka akan menempatkan seseorang pada maqam yang lebih tinggi dari malaikat. Itulah secara ilmiah makna dari muttaqin. Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Takwa dimaknai sebagai realisasi kesadaran murni kemanusiaan dan etika sosial profetik, bukan sekedar arti verbal ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terlihat dari kesediaan manusia menempatkan hajat ruh di atas hajat tubuh, karena kita manusia terdiri dari ruh dan tubuh atau fisik. Kemudian maksud dari learning to be, belajar menjadi diri, sebagai salah satu pilar ilmu dalam gagasan pendidikan berbasis kompetensi, ialah how to be human. Bagaimana menjadi manusia, seperti makna arafa nafsahu, kenal dan tahu diri, sebagai basis arafa rabbahu, kenal dengan Tuhan. Oleh sebab itulah ketika selesainya kita menjalankan ibadah puasa dan di akhir Ramadan kita membayar zakat fitrah yang memiliki dua sasaran atau tujuan. Pertama, tuhratan lis-shaim, membersihkan puasa orang yang berpuasa, dan yang kedua, tu'matan lil masakin, memberi makan orang-orang miskin. Namun amat disayangkan bahwa hikmah kemanusiaan itu selama ini kurang mendapat perhatian, ketika banyak orang lebih sibuk pada diri sendiri hingga zakat fitrah kehilangan makna kemanusiaannya. Kini kita telah berada di hari raya Idul Fitri yang bermakna hari raya fitrah. Idul Fitri juga bermakna kembali kepada fitrah, yakni kembalinya orang-orang yang berhasil menjalani madrasah pembersihan diri, tazkiyatun nafas, di bulan Ramadan, ketika fitrahnya yakni makhluk yang saleh dan mulia. Sehingga orang-orang yang berhasil melakukan pembersihan diri ini disebut al-aidun, orang-orang yang kembali ke fitrah kesuciannya. Dan juga al-faizun, orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang memperoleh kemenangan, yakni iman dan takwa. Itulah sebabnya kita sering mengatakan minal aizin wal faizin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pasca Ramadan, yang harus kita lakukan adalah melestarikan nilai-nilai mulia Ramadan. Melestarikan nilai-nilai Ramadan artinya memelihara ketakwaan kita, menambah kukuh keimanan kita dan akhlak yang mulia yang tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Intinya adalah istiqomah memelihara akhlak terpuji seperti jujur, sabar, tawakal, empati, ikhlas dan peduli, yang semuanya telah diajarkan untuk kita selama bulan Ramadan. Hal yang tidak kalah penting adalah disiplin dalam mengelola waktu. Di bulan puasa kita selalu disiplin dalam berbuka dan makan sahur, beribadah dan sebagainya. Aktivitas kita selalu rutin dan tertib. Nah, inilah yang perlu kita teruskan. Kami mengajak umat Islam hari ini agar bisa menjaga amal kita yang sudah mulai dibiasakan di bulan Ramadan, seperti sholat 5 waktu dan bangun malam yang biasa kita lakukan untuk qiyamul lail, makan sahur, dan pasca Ramadan kita juga tetap bangun malam untuk melaksanakan tahajud. Semua itu sangat kita butuhkan di dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Tantangan semakin dahsyat, apalagi bagi generasi-generasi kita yang masih sangat labil keimanannya. Pendidikan agama generasi-generasi muslim adalah sesuatu yang sangat serius, harus mendapatkan prioritas bagi setiap keluarga. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah
'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Perintah ayat ini adalah untuk kepala keluarga, untuk orang tua ketika di Ramadan tidak hanya melatih dirinya tetapi juga mengajak secara aktif seluruh anggota keluarganya sehingga derajat muttaqin itu tidak hanya diraih sendiri namun juga ikut diraih oleh seluruh anggota keluarganya. Demikian juga ketika anak jahat dan terjerumus ke dalam kemaksiatan yang akan diproses oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dari pihak sekolahnya tetapi kedua orang tuanya. Hadis Rasulullah menegaskan setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, yang menjadikannya Nasrani, dan yang menjadikannya Majusi. Dan tanggung jawab orang tua ini dunia akhirat. Para orang tua, ibu, bapak perlu waspada terhadap putra-putrinya. Jangan sampai terjebak oleh arus budaya yang merusak dan membonceng pada arus global yang tidak sehat ini. Seperti pergaulan bebas, narkoba, dan sebagainya. Para orang tua perlu tahu dan memilihkan pendidikan yang baik bagi putra-putrinya. Jangan sampai terperdaya oleh paham dan pemikiran yang sesat. Waspada dan hati-hati menjadi kata kunci. Para orang tua juga harus teliti untuk menyerahkan anak gadisnya kepada seorang calon suami yang akan membimbingnya. Jangan sekali-kali orientasinya hanya materi dan status sosial. Sebab jika diserahkan kepada seorang yang tidak beragama, sama halnya bapak ibu menyerahkan anaknya untuk menaiki sebuah pesawat yang pilot dan kopilotnya tidak profesional. Tentu ujungnya akan celaka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita hidayah dan taufiknya untuk bisa memelihara semangat bulan suci Ramadan 1447 Hijriah di hari-hari kita yang akan datang. Sebagai modal agar tidak tergerus oleh arus perubahan sosial dan kemajuan teknologi yang bisa merusak tatanan kehidupan kita, dan tetap istiqomah di jalan yang benar dan diridhoi. Marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasarad din wakhzul man khazalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min zawal ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatika.
Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'al asqam. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.